Kalau lagi bad mood, banyak hal kecil yang kita coba. Ngopi, dengerin lagu favorit, atau cari camilan manis. Nah, salah satu bahan alami yang sering dipuji-puji adalah madu. Rasanya enak, gampang dicampur ke minuman atau makanan. Dan katanya bisa bikin lebih rileks. Tapi, seberapa benar sih klaim itu? Yuk, kita bahas pelan-pelan. Apa yang ada di dalam madu, jalur biologis yang nyambung ke mood, sampai bukti risetnya, biar kita bisa pakai madu dengan cara yang pas, bukan sekadar ikut tren. Kenapa madu bisa ngaruh ke mood? Secara sederhana, ada 3 jalur utama yang masuk akal kalau kita ngomongin madu dan mood. Jalur antioksidan dan anti-inflamasi, yaitu otak yang lebih adem. Madu itu kayak polifenol. Zat-zat ini bantu menetralkan radikal bebas dan menekan inflamasi tingkat rendah. 2 hal yang kalau kelewatan bisa ikut merunyamkan suasana hati. Sejumlah ulasan ilmiah menyimpulkan komponen polifenol madu berpotensi mengurangi neuroinflamasi atau peradangan di sistem saraf yang berkaitan dengan risiko gangguan suasana hati dan neurodegeneratif. Jalur mikrobioma usus atau gut brain axis. Mood kita sangat dipengaruhi komunikasi 2 arah usus dan otak. Di sini, madu menarik karena mengandung oligosakarida dan senyawa lain yang bersifat prebiotik yang mendukung bakteri baik seperti Bifidobacterium. Review dan riset terbaru menunjukkan madu bisa membantu menata komposisi mikrobiota, mengurangi infeksi dan inflamasi usus, sehingga berpotensi berdampak ke kenyamanan pencernaan dan, secara tak langsung, ke mood. Mood sering ambiar karena kurang tidur. Di sisi ini, madu punya 2 kabar. Pada anak dengan batuk malam, beberapa uji klinis menemukan madu memperbaiki kualitas tidur anak dan orang tuanya karena batuknya reda. Ini efek tidak langsung ke mood lewat tidur yang lebih nyenyak, tapi ada juga studi yang tidak menemukan efek farmakologis madu pada batuk dan tidur di anak usia 1-5 tahun. Artinya, untuk urusan tidur, hasil riset campur aduk. Kesimpulannya, secara biologis, madu punya alasan kuat untuk nyambung ke mood. Studi acak terkontrol terbaru dari University of Illinois melihat menambahkan madu ke yogurt probiotik bisa meningkatkan kelangsungan hidup probiotik saat melewati pencernaan. Namun, dan ini penting, bahwa dalam uji pada dewasa sehat, meski probiotik di usus sedikit meningkat, tidak ada perubahan bermakna pada transit usus, kesehatan, pencernaan, mood, atau kognisi. Jadi, madu bisa bantu probiotik survive, tapi belum otomatis bikin mood jadi lebih baik pada orang sehat dalam jangka pendek. Ada signal positif madu terhadap fungsi otak dan mood, khususnya lewat penurunan stres oksidatif atau inflamasi dan modulasi mikrobiota. Namun, bukti klinis langsung bahwa madu pasti memperbaiki mood pada populasi umum masih terbatas. Jangan berharap madu jadi pil kebahagiaan. Anggap ia sebagai bagian dari pola hidup yang mendukung mood. Tidur cukup, makan seimbang, aktivitas fisik, hubungan sosial, dan manajemen stres. Cara praktis menggunakan madu untuk mood tanpa berlebihan. Pikirkan rangkaian kebiasaan, bukan satu bahan ajaib. Gabungkan madu ke momen yang secara psikologis menyenangkan. Morning ritual, teh atau air hangat dengan 1 sendok teh madu saat journaling atau bernapas pelan. Pre-sleep ritual, susu hangat atau chamomile kurang lebih 1 sendok teh madu. Tidak semua orang cocok, tapi buat sebagian, ritualnya sendiri bisa bantu tenang. Coba yogurt probiotik, seperti 1-2 sendok teh madu. Secara ilmiah, madu dapat bantu kelangsungan hidup probiotik. Hanya saja, jangan berharap efek mood instan. Anggap ini investasi mikrobioma jangka panjang. Pilih madu yang Anda suka dan teruji. Soal varietas, tiap madu beda profil polifenol dan aktivitas antioksidan. Beberapa studi menemukan variasi aktivitas antiinflamasi antar varietas. Ada yang menonjol, ada yang biasa saja. Jadi, selain rasa, kualitas dan keaslian penting, beli dari sumber terpercaya. Ingat, madu tetap gula sederhana, kelewat banyak
justru bisa bikin naik turun gula darah yang berimbas ke mood dan energi. Polifenol madu bekerja menekan jalur inflamasi dan menenangkan mikroglia, sel imun di otak yang kalau terlalu aktif bisa bikin otak rewel. Ini berkorelasi dengan perlindungan saraf dan potensi stabilisasi mood. Oligosakarida madu memberi makanan untuk bakteri baik. Interaksi ini bisa menghasilkan short chain fatty acids seperti butirat yang menyehatkan usus, menjaga sawar usus, dan mengirim sinyal positif ke otak melalui vagus nerve, hormon usus, dan sistem imun. Review menunjukkan madu dapat membantu merapikan komunitas mikrobiota. Studi manusia terbaru menunjukkan probiotik di yogurt lebih tahan banting saat ditambah madu. Namun, indikator mood dan kognisi tidak otomatis ikut naik dalam jangka pendek pada dewasa sehat. Jadi, yang terbukti kuat saat ini lebih ke mekanisme pendukung berupa antioksidan dan prebiotik, bukan efek mood langsung yang dramatis. Jadikan madu sebagai bagian dari pola hidup. Makan real food, cukup protein dan serat. Gerak tiap hari bahkan 10-15 menit, jalan sudah bantu. Tidur yang konsisten, dan nutrisi sosial misal ngobrol, tertawa, dan ibadah. Madu memperkaya ritual harian Anda. Rasanya bikin senang. Makanya mindful. Dan secara biologi, ada dukungan kecil yang akumulatif. Madu bukan cuma manis di lidah, tapi juga bisa jadi mood booster alami. Mulai dari bantu usus lebih sehat, nurunin stres oksidatif di otak, sampai bikin tidur lebih nyaman. Madu itu paket lengkap buat jaga mood biar stabil.